حضرة الشيخ محمد الرجيل من حضرة الشيخ منصور المدني إلى حضرة مهاجر أحمد بن حسين حضرة الباقي المقدم محمد بن علي بعلوي من حضرة الشيخ عبد الرحمن السكر إلى حضرة الشيخ أبو بكر بن زري إلى حضرة عمر حمص إلى حضرة أبي عبد الحدد إلى حضرة الشيخ مطر الشيخ البجر إلى حضرة الشيخ كشف الأنوار بن إلى حضرة الشيخ عبد البن إلى حضرة الشيخ أبو محمد من بدر البجر ولجميع مشايخنا ومعلمنا وأزواجنا وذريتنا من الله وعلى درجات من الجنة ثم الفاتحة إلى حضرة أبينا وأمنا وأجدادنا وجداتنا وعمنا وعماتنا وخالنا وخالتنا أن الله يغفر لنا ويرحمهم ثم الفاتحة أنهم رزقنا علما نافعا والعمل خالصا مقبولا وحسن التعليم والدلالة على الهدى والسر في ذلك قول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه ولم أن الله ينوي قلوبنا وقالبنا مع الهدى والتقوى والعفو والغنى والموت على دين الإسلام بلا محنة انتهى من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين. Sebuah daripada kitab Sahih Bukhari. Wal maqalatu rabi'atu, adapun maqalah yang keempat, qala Utsman radhiyallahu anhu, berkata Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, man hafiza salawatil khamsi, man hafiza salawatil khamsa li waqtiha wa dawama 'alaiha ay 'ala muhafazati salawati akramahu Allah bi tis'i karamatin. Kata Sayyidina Utsman, barang siapa yang menjaga, selalu mengamalkan salat lima waktu, artinya tepat pada waktunya atau di awal waktu. Karena di awal waktu itu adalah ridhonya Allah Ta'ala. Yang kita sudah awal waktu mendapat daripada ridho Allah. Jadi Sayyidina Utsman, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan memberi 9 keistimewaan kepada orang itu. Apa yang pertama? Awwaluha yuhibbuhullahu, bahwasanya orang itu yuhibbullah, niscaya menyukai akan dia oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya cinta Allah selalu tertuju padanya. Yang pertama. Wa tsani wa yakunu badanuhu sahihan, yang kedua adalah ai bila uyubi, jadilah badannya itu sahihan, selalu sehat. Kenapa selalu sehat? Supaya mana bergerak, rukuk bergerak, sujud bergerak. Orang jarang sembahyang kebanyakan, para sembahyang kebanyakan. Ayat awal bergerak, bangkit daripada ayat awal bergerak dua. Wa yakunu badanuhu sahihan, dan adalah orang itu badannya sehat, ai bila uyubin, yang tidak ada aib atau tidak ada celaan baginya. Nah, ketiga, wa tahrusuhul malaikatu minal balaya allati lam tuqram, dan adalah menjaga akan, melindungi akan dia oleh malaikat. Dari apa? Minal balaya, daripada bala musibah. Allati lam tuqram, yang belum diketahuinya atau yang belum diputuskan. Jadi apa saja bala musibah yang halus, musibah yang besar, misalnya dijagakan oleh malaikat. Misalnya dapat musibah juga berarti sudah takdirnya. Tapi misalnya dijagakan oleh malaikat, minal balaya, alhamdulillah. Wa tanzilul barakatu ay al khairul kathiru bidarihi. Yang keempat, muncullah al barakah, muncullah atau turunlah al barakah, berkah
Apa maksudnya berkah itu? Al khairul katsir itu adalah kebaikan-kebaikan yang banyak. Jadi kita sebut berkah ya. Mendapat berkah artinya mendapat kebaikan-kebaikan yang banyak. Di mana mendapat kebaikan-kebaikan yang banyak? Di dalam rumahnya. Rahmat selalu turun, rezeki selalu mengalir, tanzilul barakah. Wa yazharu ala wajhihi sinas sholihin. Dan yang kelima, muncullah ala wajhihi, di wajah, atas wajahnya itu sinas sholihin, bagaikan wajah orang-orang yang solih. Dilihat orang sebagai wajah-wajah orang yang solih, bina nyaman dilihat, bina tarang dilihat, atau kelihatan atau dilihat mirip-mirip wajah orang yang soleh. Kenapa? Karena daripada hasilnya dia selalu menjaga sembahyang 5 waktu. Ada kelihatan Tuhan, ada kelihatan terus. Dan orangnya selalu menjaga sholat 5 waktu. Sekali ditakoni lahir tahun berapa, asal ada percaya. Tapi hanya bina itu aja. Lahir tahun 90 ya. Soalnya wajahnya lama ya. Wajahnya kayak orang anum. Wa yalirullahu qalbahu, nang keenam, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala selalu melembah lembutkan hatinya. Artinya menghilangkan penyakit yang ada di dalam hati, penyakit-penyakit yang sulit diobati, penyakit-penyakit yang tercela. Wa yamurru bisirati kal barakil allami'. Yang ke-8, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan bagi dia, yamurru melewati, bisirati dengan siratal mustaqim, kal barakil allami', seperti kilat yang berkilau, yang bercahaya. Siapa yang lewat itu? Ya, tarang lewat siratal mustaqim berkilau-kilau, bercahaya-cahaya. Ada orang melihat orang lewat siratal mustaqim biasa-biasa saja. Ada yang melihat siratal mustaqim kelihatan orang beda bercahaya-cahaya. Al-Mudimu. Yang ke-8, wa yunjihillahu minan nari aina jahannam. Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan dia daripada siksa neraka. Aina jahannam, siksa neraka jahannam. Neraka jahannam ini neraka yang paling dasar, yang paling bawah, paling uncit nerakanya, yang paling bawahan daripada neraka-neraka yang lain. Jangan bila masuk ke jahannam, jangan lawas siksaannya. Bila masuk neraka jahannam, jangan lawas urusannya. Keluar itu kan bila masuk urusannya itu jahannam itu. Yang ke-9, wa yunzilullahu fil jannati fi jiwaril ladzina la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mensejahterakan, menyamanakan tempatnya nantinya di akhirat. Bersama siapa? Bersama dengan para wali-walinya. Jadi ditatayakan dengan para wali-walinya, yang mereka wali-wali itu tidak pernah ada rasa takut, khaufun alaihim wala yahzanun, dan tidak merasa duka cita selama-lamanya. Jadi orang aulia Allah Ta'ala itu tidak ada di hatinya sedih dan duka cita selama-lamanya. Walaupun kelihatannya wajah aulia Allah Ta'ala itu ada yang dilihat, ada yang pada senyum, tapi di hati mereka adalah apa?
tidak ada takut dan tidak pernah duka cita selama-lamanya. Jadi orang menyandang wali itu berat. Kita mampu wali bisa aja sudah beranak. Ayo boleh mau wali tapi sudah beranak. Mun yang ada anaknya mampu wali. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala khamsu salawatin man hafaza alaihinna kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamati. Hadis Nabi yang lain menyebutkan khamsu salawatin, 5 sembahyang yang seorang itu aktif melakukannya dan memeliharanya atas yang 5 macam itu, maka nantinya di hari kiamat salatnya akan menjadi cahaya petunjuk baginya. Jadi cahaya petunjuk yang memberikan jalan baginya nantinya hari kiamat. Wa burhana, menjadi jalinan, wa najatan, dan menjadi keselamatan yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Walam yuhafiz alaihinna lam yakun lahu nuran wala burhanan wala najatan. Dan siapa yang tidak mau memeliharanya, menjaganya, menggawinya, maka dia tidak akan mendapatkannya. Mendapatkan apa? Mendapatkan cahaya petunjuk, tidak ada. Tidak mendapatkan daripadanya jaminan baginya, tidak ada hari kiamat. Tidak mendapatkan keselamatan baginya nantinya di hari kiamat. Wa kana yaumul qiyamati ma'a fir'auna wa hamana wa ubay bin khalaf. Dan nantinya maka adalah hari kiamat nanti dia dikumpulkan seseorang tadi yang tidak menjaga sholatnya, artinya tidak pernah membuat sembahyang. Bersama siapa dikumpulkan? Bersama Fir'aun. Jadi kawannya Fir'aun ini, nama raja hidup beberapa abad Fir'aun, menjadi raja yang paling kuasa dari semua raja zaman dulu. Dan dikumpulkan bersama si Haman, dan dikumpulkan bersama Ubay bin Khalaf yang hidup di zaman Nabi, salah seorang daripada yang sering memusuhi lawan Nabi Ubay bin Khalaf. Jadi apa? Menjadikan bagi seseorang tadi bukti dan petunjuknya. Jadi terserah aja, pilih aja lagi. Hendak menjadi nantinya penerang, cahaya petunjuk, jadi jaminan. Gak bisa sembahyang. Jangan ada hal pakai ini, jangan gak bisa sembahyang. Artinya kalau menjadikan gak bisa sembahyang, siapa ada akan mendapat petunjuk jaminan, silakan. Jangan gak bisa sembahyang, pilihannya, opsinya, pilihan tadi. Opsi yang handal, opsi yang tidak handal. Rawahu Ibnu Nasr. Wal maqalatu khamisah, adapun maqalah yang kelima, an Ali radhiyallahu ta'ala, daripada Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala wa karrama wajhah. Al-buka'u ala thalathati awjuh. Kata Sayyidina Ali, yang namanya menangis manusia itu 3 macam atau 3 sebab. Ahaduha, yang pertama, min khawfi adabillahi ta'ala. Ada orang yang menangis nanti karena takut tersentuh oleh azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Golongan yang kedua, min ruhbatis sukhti. Ada orang yang menangis karena takut karena murkanya Allah Ta'ala. Nah, berat lagi. Kita mendapat murka Tuhan atau tidak? Seorang yang merasa mendapat murka Tuhan, dia sedih atau takut karena kalau Tuhan itu murka harus lawan dirinya.
ay min khawfi ghadabillahi ta'ala, jaminan termasuk daripada takut mendapat kemurkaan marahnya Allah Subhanahu wa taala. Wa dzaliku yang ketiga min khasyatil khati'ati, ini berat tadi, adalah seseorang itu menangis karena takut jauh dari Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala jauh darinya, sedih. Artinya Allah berpaling darinya. Sudah Allah berpaling darinya, kemana kita berdoa? Mana tujuan kita berdoa? Doa siapa? Berdoa manusia. Karena mau berdoa manusia, Tuhan kita hanya Allah Ta'ala. Sudah Allah Ta'ala kita berdoa sidin kadang keadaan kita kayak apa? Kemana kita berdoa mengadu? Kemana tujuan kita? Jadi 3 macam menangis ini berat. Tapi yang terakhir ini yang paling berat, menangis karena takut jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kadang-kadang waktu kita gembira terus, tidak pernah mengingatkan diri kita itu. Mengingat diri kita ketika apa? Ketika nantinya kita dikumpulkan di mahsyar, atau mengingat nantinya diri kita akan di akhirat itu kayak apa keadaannya. Ada pernah mengatakan, ada pernah selalu teringat. Kita senang-senang terus. Ada mengatakan awal hal ehwal akhirnya kayak apa. Jadi maksudnya yang pertama tadi, fa'amal awwalu fa'wa kaffaratul lidzunubi. Menangis yang pertama tadi apa? Takut tersentuh oleh azab Allah. Itu maksudnya apa? Berarti penembus dari dosa. Karena kita takut tersentuh oleh azab, maka dosa-dosa kita terhapuskan. Wa amma-tsani, adapun yang kedua, bahwa taharatul lil uyubi. Tangisan yang kedua itu apa? Berarti mensucikan dari segala macam aib atau tercela, perbuatan yang tercela yang membuat diri kita sangat kurang, sehingga apa? Takut karena murkanya Allah Subhanahu wa taala. Wasalif yang ketiga, bahwal wilayah ay fana'ul baqi an nafsihi bi qiyamihi 'inda rabbih. Yang ketiga tadi, takut jauh dari Allah Ta'ala. Kenapa? Karena berarti yang ketiga ini kerendahan diri seseorang. Artinya panahnya diri seseorang itu liqiyamihi, ketika berhadapan di hadirat Allah Subhanahu wa taala, inda rabbih, yang tidak mempunyai, dia itu tidak mempunyai apa-apa, dan Allah Ta'ala yang maha besar. Sudah Tuhan berbayar dia kan? Berdoa lambat kabul, berdoa macam-macam, mana sampainya? Ma'aridul mahbub wa Allah Ta'ala. Fathamaratu kafarati dzunub an-najatu minal uqubati fil akhirah. Adapun buahnya daripada penembus dosa itu apa? Selamat daripada al-uqubat, rintangan-rintangan, gangguan-gangguan fil akhirah, di negeri akhirat kayaknya. Ini yang membuat kita huru hara di padang mahsyar itu sebab dosa-dosa kita gitu. Membuat kita huru hara, yang membuat kita macam-macam tidak selamat dan lain-lainnya. Wa thamaratu taharatil uyub an-na'imul muqim ad-daimu. Yang kedua, buah atau hasil daripada takut daripada kena murkanya Allah Ta'ala, hasilnya membersihkan segala kejelekan an-na'im, yang kesemuanya itu bisa membawa kal al-muqim,
ad-daim yang terus-menerus. Jadi karena takut karena murkanya Allah Ta'ala, lalu dia sedih atau lupa cita, menangisi, maka niscaya dihilangkan dari dirinya itu akan segala apa? Segala macam daripada kejelekan-kejelekan. Bataparatu kafarati al-wilayah. Adapun yang ketiga, menangis karena takut dari Allah Ta'ala itu buahnya apa? Husnul bisyarati ay al-khabaril ladhi yataghayyaru bihi bisyarril wajhi min ajalil farah. Jadi buahnya yang ketiga adalah dia itu baik dari segi kehidupan kegembiraannya, yaitu adalah selalu bisa merubah dengannya itu dari kegembiraannya dalam dirinya karena dan sebab senang minallah, bertuhankan Allah Ta'ala, berillah dan berillah dengan apa yang diputuskannya. Pertama dari apa? Yang takut dari, menangis karena takut dari Allah Ta'ala, atau Allah Ta'ala berpaling darinya. Ay bi husuli ridwanillahi ta'ala wa bi ru'yati, dan nantinya dia bisa melihat dan Allah Ta'ala min ghairi muqabalatin, dengan tanpa bimbing. Dan melihat nomor 3 ini. Kenapa? Karena dia pernah menangis dirinya karena sewaktu-waktu dia tangisi kalau takut jauh dari Allah, artinya berpaling, Allah Ta'ala berpaling darinya, dia takut. Wa ziyaratil malaikati iyyahu wa ziyaratil fadilah. Buahnya juga adalah malaikat selalu mendoakan baginya. Ketiga tadi. Dan bertambahlah daripada keutamaan ay al-khairi, segala macam yang baik-baik atau kebaikan. Jadi pilihan itu. Menangisnya mana? Nampak tamakir kan? Bukannya menangis itu di hadapan orang kita bertampai. Ini menangisnya kita waktu sendirian. Artinya waktu kita senang, ingat-ingatlah diri kita tadi. Coba-cobalah rasa ada takut dalam diri kita waktu sendirian. Kan kalau kita berkumpul dengan seseorang pasti senang terus. Apalagi ada yang membawai ketulakan kemana-mana, itu senang terus ujungnya. Tapi itu sudah koyuhan menyenyangit. Yalah. Bila tulakan kami, yalah. Mana-mana belakang kami pas ujungnya, hasilnya menyenyangit. Baik itu sebelahan, ujungnya menyenyangit juga. Babul usyarabat, yang isinya daripada hadis itu 7. Al-maqalatul ula, ataupun perkataan yang pertama, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi kita pernah bersabda, alaikum bisiwaki, anak menghafalkan sunnah. Alaikum, hendaklah atas kalian itu bersiwak dengan menggunakan kayu siwak, atau tidak ada kayu siwak dengan ujung kayu siwak. Pada tangan gigi muka aja sekali, 3 kali, atau sekali atau 3 kali. Sama bersiwak juga, walaupun ada bisi kayu siwaknya. Ada yang orang disitu mampir banyak kayu siwak. Fa'inna bihi asyra khisalin, karena pada menggunakan siwak itu ketika tasbih mempunyai 10 macam faedah. Yang pertama, yutahhirul fama, membersihkan mulut, artinya menghilangkan bau mulut. Orang Arab itu banyak bersiwak katanya, jangan bersikat gigi. Kita harus bersikat gigi, bersiwak pulang. Orang Arab itu kalau pakai odol, orang pakai odol kata
Di anak todol ada apa? Ada payung. Kita memiliki payung odol. Ini sudah bersiwak mengarahkannya sudah hari. Bilanya minum teh. Bila minum teh nang kental tehnya giginya berbakas bergaris. Tehnya kental, teh Arab itu kental benar, kental pada teh kita minumnya kan malah di kepala. Teh Arab itu. Wa yudirrabba yang kedua menyebabkan Allah ridho senang. Bersiwak tadi. Wa yashuddul litata yang ketiga menguatkan gusi. Istilahnya gusi kuat. Makanya orang Arab bilang ini kalau menguatkan gusi. Jadi ada pacul. Wa yudil basara dan dua yang keempat adalah menajamkan pandangan mata. Nanti faedahnya juga mata. Yudil basar menajamkan pandangan mata atau mata hawas terus. Karena mau kabur, punya kabur bahaya. Kenapa? Yang dilihat ada dua kabur bayang-bayang. Bahasa pindah bahasa adat ya. Itu yang keempat. Yang kelima, wa yaqta'ul balghaman, menghentikan lendir. Jangan lendir yang di tenggorokan, yang di ramungan, kayak boleh lendir. Kalau kayak ikus lendir yang di tenggorokan tadi. Kenapa makanan disebabkan makanan yang berlemak-lemak, ya lendir di tenggorokan atau makan makanan banyak. Makan pizza, terjadi di tenggorokan lendir, yang pizza itu nyaman, tapi efeknya di tenggorokan lendir. Yang ketujuh daripada faedahnya siwak, bahwasanya yudhibul bakhra, menghilangkan bau busuk yang ada di mulut. Ketika apa? Ketika sembahyang. Seperti dibawa membaca surah Al-Fatihah, dibawa baca surah makin bertambah faedahnya. Wa yuwafiqu sunnah yang ke 6 yang ke-7 ada yang yuwafiqu sunnah mencocoki dengan sunnah, artinya mencocoki apa yang diperintahkan oleh Nabi. Wa yufrihul malaikata, kemudian lagi yang ke-8 yufrihul malaikah, membuat senang malaikat, karena malaikat itu tujuan bersih. Saya kita sembahyang pakai pakaian yang suci, memakai tapi yang suci, kemudian lagi setelah pakaian yang suci, mulut kita pula suci bersih. Mungkin menambah moodnya baju kita suci, kemudian tapi kita suci, gamis kita suci, untuk kita baru mau jari misalnya, semangat jari. Di malaikat ini bawa apa nih malaikat itu bacaan? Makan petai atau makan bawang burung. Di malaikat ini untuk burung benar. Bawang untuknya malaikat nih. Nah jadi yufrihul malaikat, malaikat pun senang melihat. Wa yazidu bil hasanat, dan yang ke-9-nya melipat gandakan, menambahi akan pahala kebaikan. 10 wa yusihul ma'idah, menyehatkan lambung. Faedahnya gara-gara siwak di mulut aja sampai lambung sehat, menyehatkan perut atau lambung. Di penyakit lambung yang telur-telurkan insyaallah hilang. Kemudian apa faedah dari bersiwak? Tidak ada siwak tadi ujung baju. Sedikit barang sekali atau 3 kali siwak. Ayat minas sunnati, yang termasuk daripada sunnah tadi apa? Karena Nabi yudawi alaihi, ada Nabi kita pernah mengekali atau terus menerus melakukan memakai siwak.
punya kadar si orang tadi ya, lengan baju. Yang baju tangan handal para kawan, jangan handal di baju tangan panjang, kerja itu. Wal maqalah tsaniyah, adapun maqalah yang kedua, qala Abu Bakar Siddiq, berkata sahabat Abu Bakar Siddiq, ma min 'abdin razaqahullahu asyra khisalin illa wa qad naja minal afati wal ahadi kulliha. Kata Abu Bakar, siapa saja setiap hamba yang dikaruniai Allah Subhanahu wa taala 10 sifat ini, illa kecuali najat selamat, minal afati dari kerusakan, wal ahati dan daripada kebinasaan, kulliha keseluruhannya, wasara fi darajatil muqarrabin dan jadilah dia derajat daripada muqarrabin, orang-orang dekat kepada Allah Ta'ala, wa nara darajatil muttaqin dan memperoleh dia derajat orang-orang yang takwa. Kata Sayyidina Abu Bakar, yang pertama sidqud daimun, orang itu yang pertama selalu benar, sungguh-sungguh terhadap perbuatan dan sikapnya, benar dan sungguh-sungguh terhadap ibadahnya, taatnya kepada Allah Ta'ala. Artinya aku beribadah, aku berdoa itu benar-benar dalam hatiku aku gawi, tidak ada selain kecuali hanya karena Allah Ta'ala, tidak ada tujuan lain. Dan qanaatun wa qalbun qani'un, dan hatinya qanaah. Ini memperoleh derajat al-muqarrabin dan derajat al-muttaqin. Di hati qanaah ini banyak orang yang hidup mewahnya biasa-biasa aja. Banyak orang hidup yang kelas dunia dia melihat biasa-biasa aja, tapi ya hatinya qanaah sudah. Jadi orang yang tertanam di hatinya hati yang qanaah itu dia biasa-biasa aja. Jadinya dari Allah nantinya akan kembali kepada Allah juga. Itu hati qanaah. Wa tsani sabrun kamilun ma'ahu syukur, memperoleh derajat muqarrabin dan derajatnya al-muttaqin, selalu bersabar dan bersyukur, daimun selamanya. Bersabar bersyukur itu ada terus. Hanya habis bersabar bersyukur, hanya habis bersyukur bersabar. Karena mau terpisah dua. Habis bersabar bersyukur, habis bersyukur sabar. Dua. Yang ketiga apa? Wa tsalits faqrun daimun, selalu dalam keadaan kefakiran dan zuhdun hadirun, dalam kezuhudan. Jadi orang kita itu biasa fakir karena kita diciptakan Allah Ta'ala fakir. Keadaan kita lihat dari awal kita lahir sudah fakir, kemudian diberikan Allah Ta'ala seseorang tadi kefakiran, dia rela menerimanya karena dilihatnya dari awal itu tadi apa, orang ada bisa apa-apa, itu orang yang baik. Dan kezuhudan, zuhud ini sekedarnya aja, sekedarnya apa, menggunakan sesuatu tadi atau merasakan sesuatu. Zuhud tadi ya sekedarnya ada, tidak boleh berlebihan zuhud. Warabi yang keempat fikrun daimun ma'a batun jamun, selalu bertafakur. Jadi derajat muqarrabin, derajat al-muttaqin, bertafakur tentang apa? Nikmat Allah, tafakur tentang ciptaan Allah, melihat sesuatu yang baik-baik, tafakurnya bersama perut yang lapar.
tidak selalu mementingkan mengenyangkan perutnya. Contoh orang-orang yang naik, orang yang berhasil, orang yang pangkatnya naik, banyak meninggalkan keinginan-keinginan baru. Contoh orang bahaluan kerjaan makan, bahaluan pas minum banyak aja, karena mau mengisi macam-macam. Kenapa? Ciri-ciri orang derajatnya naik. Kalau tidak kayak anak naik derajat, apa-apa aja sudah perut kenyang, mau makan pulang, apa-apa aja sudah batas pulang, hanya bisa goreng, ada setengah jam, yang kalian kayak pulang, kayak anak naik derajat. Kemudian lagi wal khamisu husnun daimun ma'a khaufun muttasilun. Selalu keadaannya itu apa? Selalu bukan apa? Sedih dan takut pada Allah Ta'ala. Bukan sedih dan apa? Sedih dia berjauh dari Allah Ta'ala. Maksudnya sedih dan takut kepada Allah. Itu yang kalimat memperoleh derajat muqarrabin dan derajat muttaqin. Yang keenam lagi wasadisul juhdun daimun ma'uban dan mutawakkil, adalah orang tadi selalu dalam mujahadah, dirinya mujahadah dan rendah hati. Kalau pada orang mujahadah, karena Allah memperoleh derajat muqarrabin dan derajat muttaqin. Atau kata orang rendah hati juga, kata orang rendah hati, kalau orang rendah diri tidak bisa. Wasabi'u rifqun daimun ma'u rahimun hadirun, selalu bersikap lemah lembut. Ini jarang, susah juga ini. Dan rahmat, penyayang, sikap lemah lembut dan penyayangan. Kalau kita bersikap lemah lembut, kadang-kadang aja juga terbanyak kada lemah lembutnya. Kata wajib memperoleh derajat al-muqarrabin wa al-muttaqin. Yang kedelapan al-thamin hubbun daimun ma'u hayaun hadirun, selalu dalam cinta kepada Allah Ta'ala dan malu kepada Allah Ta'ala. Kalau kita hendak, kita tujuan kita cinta kepada Allah Ta'ala, kayak pacarannya, tapi malunya ada di dirinya. Anak cinta kepada Allah Ta'ala kawin ini, tapi malunya ditinggalkannya. Rasa malunya ada enggak? Anak mencari cintanya tak saja, tapi anak mencari masalah malunya, hayanya ada di hatinya. Mestinya cintanya sedikit, cintanya kadang 10 kepada Allah Ta'ala, tetapi rasa malunya kepada Allah Ta'ala full. Iya, ya lah. Kadang di hadapan manusia kita malunya luar biasa, tapi di hadapan Allah Ta'ala ada malunya lalu. Apa ada malunya? Yang macam-macam, bisa juga mengkias apa. Watasi'u yang ke-9 ilmun nafi'un ma'hu amalun daimun, bahwasanya ke-9 selalu orang tadi berilmu, pada derajat muqarrabin dan derajat muttaqin, berilmu yang bermanfaat. Selain berilmu dan amalun daimun, mengamalkannya. Mantap ya. Sudah berilmu dan mengamalkannya, mantap. Kalau misalnya pohon itu buahnya mantap 100%. Kalau istilahnya dikiaskan bermanfaat dan mengamalkannya, nah kayak pohon tiwadang. Kenapa pohon tiwadang? Buahnya dimakan,
kulitnya diulah mandai, bikinnya dijarang karena terbuangnya. Nah, makan mandai bagi orang nangkap tujuh aja gerak tinggi kan mah kulit diwatak, kulitnya dijarung ya. Nah, karena terbuang gantian kacang dijarang, yang bijinya dijarang jadi wadah tanah bijinya ada apung timbulnya dijarang, ada apung kayak bili juga yang kemudian apung ada apung bili diwadah na apung dijarangnya buka barat dan di baju apung mana lagi paling biang sama kayak dua ilmu bermanfaat dan mengamalkannya artinya tak mantap sudah. Makanya pohon ngior juga, pohon ngior diolah apa? Ini daun-daunnya tadi. Kemudian daunnya diolah orang asal hiasan pengantinan daun ngiornya. Nah, gantung-gantung dua hari. Kemudian ngiornya, kulitnya diolah sabun. Kemudian lagi kerongkongnya, apa tempurungnya diolah mainan. Namanya pesandal, balah dua pesandal ketok. Dahulu, nang peluang namanya, peluang pulang. Kemudian di dalam dia itu ada apa nang bulan tuh? Tumbungnya kalau dimakan. Kemudian kalau diparut diulah santan, batangnya diulah masak. Kalau ketajam di tanah. Jadi kan dengan terpakainya semua terpakai semua itu juga ilmu manfaat tadi imbah ditutur diamalkan lengkap sudah. Wal asir yang ke-10 imanun daimun ma'u aqlun zabitun, memperoleh derajat muqarrabin dan derajat muttaqin, orang yang selalu beriman di mana aja beriman, karena di rumah aja nampak iman, di jalan juga iman, di mana aja berada beriman terus. Kadang masih jadi beriman, kadang sedang kalau masih kita beriman lagi kadang-kadang itu. Di mana aja beriman dan aqlun sabitun berakal, punya akal nang kuat, akal yang pendirian yang baik. Kalau kita pagi beriman, sore ada beriman dan ada beriman lagi. Kemana aja kita tolak, jangan ada beriman, harus beriman terus. Wal maqalatu ar-rabi'ah, adapun maqalah yang ke-tsalitsah, maqalah yang ketiga daripada Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala. Kata Sayyidina Umar menyebutkan di sini bahwasanya kata beliau ada 10 perkara yang tidak bernilai baik jika tidak didukung dengan 10 perkara. Ada 10 perkara yang tidak baik kecuali didukung oleh 10 perkara lainnya. Apa yang pertama dikatakan oleh Sayyidina Umar? Aqlun, orang tadi berakal. La yasluhul aqlu bi ghairi wara'i. Akal tidak akan sempurna, kata Sayyidina Umar, tanpa memiliki sifat wara'. Bila wara'i, sifat wara', artinya sifat kehati-hatian. Kenapa sifat kehati-hatian perlu? Karena kita dalam sesuatu, mengambil sesuatu, jangan langsung ambil. Sifat wara' itu harus ada kehati-hatian. Makanya kata Sayyidina Umar, dihendak tentang apa yang ini dikatakan beliau permulaan. Akal tidak sempurna bila wara'in, tanpa ada
waroknya. Aisyinabul mahzurat, namanya warok itu menjauhi segala yang dilarang, kehati-hatian terhadap sesuatu yang dilarang. Qala Amir bin Qais, berkata seorang syair Amir bin Qais, idza aqluqa ammalan la yanbaghi fa anta aqilun. Apabila engkau berpikir oleh akalmu daripada sesuatu yang tidak pantas, fa anta aqilun, maka engkau orang yang berakal. Artinya berpikir dan baik-baik saja. Berpikir dan kawan dilakukan, berpikir dan kawan digawi. Jangan berpikir tentang kawan digawi, gila kita. Berpikir tentang kawan digawi. Seorang tuh orang sampai ke situ pikir mana yang gila, gila balikannya agil, dibalik. La yang la yas'a fa'anta aqilun. Riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi kita, al-aqlu nurun fil qalbi. Bermula akal itu menjadi nur dalam hati. Akal itu ada kelihatan, tapi kalau berpikir muncul hilang. Akal nurun fil qalbi. Yufariqu bainal haqqi wal batili, yang bisa membedakan akal itu antara hak dan batil. Walal amalu bi ghairi ilmin, kata Sayyidina Umar, tidak ada amal tanpa ilmu. Artinya beramal harus berilmu. Ruwiyat Rasulullah SAW, afdal amal al-ilmu billah, innal ilma yanfa'uka ma'hu qalilul amali wa kathiruhu. Sepaling-paling baik aktual segala amal itu, kata Nabi kita, adalah ilmu billah, ilmu yang berdasarkan kepada Allah Ta'ala, ilmu yang berasal dari Allah Ta'ala, artinya melalui Rasulullah. Sesungguhnya innal ilma, ilmu itu, yang ta'uka, bisa memberikan manfaat dengan engkau mau besertanya. Qalilul amal, sedikit amalnya. Wa kathiruhu, apalagi banyak amalnya, banyak mengamalkannya, bermanfaat. Karena banyak sedikit kau mengamalkan bermanfaat, apalagi banyak kau mengamalkan semua bermanfaat lagi. Wa inna jahla, dan sesungguhnya yang namanya jahil itu, la yang kauka, tidak akan bermanfaat dengan engkau mau bersamanya. Qalul amali, sedikit diamalkan, wala kathiruhu, dan banyak. Kenapa jahil? Atau menggawi apa-apa, jahil banyak. Pada tahu apa-apa, nak menggawi ini dan tahu jalannya, nak menggawi itu kada tahu caranya, jahil. Jadi baiknya ilmu dua, jangan menjadi jahil. Semuanya wala qauzan bi ghairi masyayikh. Dan sebagai mudahkan Allah Ta'ala dari segala Rasulullah Ta'ala dari semua khotimah hidup daripada semua khotimah, mudah-mudahan kita dikabulkan bersama Allah, dan syukur berdosa mudah kita menggantikan Allah subhanahu wa ta'ala manzil imam dan nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadratin Nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa faqihna bid-din wa 'ala al-tawil wa faqihna bid-din wa 'ala al-tawil wa faqihna bid-din wa 'ala al-tawil wa lana bid-dunya hasanah wa akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur